Diceritakan pada tahun 1789 saat Raja Louis XVI memimpin, Prancis mengalami krisis pangan berkepanjangan hingga akhirnya di tahun 1793 revolusi akhirnya pecah, di mana kelompok revolusi berhasil melengsarkan Raja Louis XVI dari tahtanya. Mereka juga menangkap puluhan ribu pendukung kerajaan dan mengeksekusi sang ratu. Di tengah kerusuhan hari itu, kita diperlihatkan juga dengan seorang perwira bernama Napoleon yang hanya bisa terdiam syok saat menyaksikan ratunya dieksekusi. Beberapa hari kemudian setelah kerajaan runtuh, Prancis membentuk pemerintah sementara, di mana siang itu, saat persidangan untuk menentukan masa depan Prancis digelar, para dewan berdebat sengit. Di sisi lain, terlihat Napoleon sedang menghadap kepada komandan militernya yang bernama Paul. Di sini, Paul meminta Napoleon agar memimpin pasukan untuk membebaskan salah satu kota Prancis, yaitu kota Toulon, yang sekarang sedang dikuasai oleh Inggris. Sudah bertahun-tahun Inggris menguasai kota Toulon, tapi sampai sekarang masih belum ada satupun jenderal yang mampu mengusir Inggris dari wilayah Prancis tersebut. Dengan tenang, Napoleon menyarankan daripada memikirkan pembebasan kota, lebih baik kita fokus menyerang langsung ke benteng pertahanan Inggris di pelabuhan, di mana ia yakin jika berhasil mengalahkan benteng mereka, maka pasti Inggris akan menyerah. Mendengar ide cerdas Napoleon, Paul pun menyetujuinya. Keesokan harinya setibanya di kota Toulon setelah mengamati kekuatan tempur pasukan Prancis, Napoleon lalu memodifikasi senjata artileri agar sesuai dengan gaya perangnya. Selama menunggu persiapan, Napoleon menyamar jadi rakyat biasa untuk menganalisa kelemahan benteng pertahanan Inggris. Hingga beberapa hari kemudian, di malam hari saat selesai mengatur strategi, Napoleon pun memulai penyerangannya. Berkat kejeniusan strategi perang Napoleon, hanya dalam waktu satu malam, Prancis mampu menghancurkan pertahanan Inggris. Dan besoknya, setelah berhasil mengambil alih benteng Inggris, Paul menobatkan Napoleon menjadi seorang brigadir jenderal. 1 tahun berlalu, 41.500 narapidana pendukung kerajaan yang ditangkap saat revolusi akhirnya dibebaskan. Malam hari ketika menghadiri acara pesta bangsawan, dari kejauhan Napoleon terpesona karena melihat kecantikan seorang wanita yang bernama Josephine. Saat Josephine menyapanya, dengan gugup Napoleon memberanikan diri mengajaknya kenalan. Hari demi hari semenjak bertemu di pesta, hubungan mereka berdua semakin dekat. Hingga suatu pagi saat Napoleon berkunjung ke rumah Josephine, Josephine cerita tentang masa lalunya yang dimana dia ini adalah seorang janda anak dua. Di pernikahan sebelumnya, Josephine sangat menderita karena almarhum suaminya sering selingkuh dan pernah dipenjara gara-gara mendukung Raja Louis XVI. Dengan masa lalunya yang kelam itu, Josephine khawatir bila kedekatan mereka berdua ketahuan publik, maka nama baik Napoleon bisa rusak. Namun Napoleon sama sekali tak peduli karena baginya masa lalu biarlah jadi masa lalu. Sebab yang dia pikirkan sekarang ini hanyalah masa depan bersama Josephine. 1 tahun kemudian, akibat kebijakan pemerintah yang terus-menerus tak adil, para warga kembali mulai berdemo untuk mengadakan revolusi kedua. Siang itu, Paul memanggil Napoleon untuk membahas gerakan revolusi yang semakin hari semakin besar. Paul memberitahu kalau sekarang ini jumlah pasukan pemerintah hanya sekitar 4.000 prajurit, sedangkan kelompok revolusi sudah mencapai 20.000 orang. Jika mereka menyerbu, pasti pihak pemerintah akan kalah. Mendengar itu, dengan percaya diri, Napoleon berkata, 4.000 pasukan sudah lebih dari cukup, karena ia yakin jika strategi perangnya pasti bisa memukul mundur kelompok revolusi tersebut. Keesokan harinya gerakan revolusi kedua benar-benar dimulai, di mana 20.000 orang tampak bergerak turun ke jalan. Melihat besarnya kekuatan revolusi, Napoleon tak gentar sama sekali, karena ia dan pasukannya sudah siap untuk menghadang.
Beberapa bulan berlalu setelah berhasil memenangkan pertempuran dan mengalahkan kelompok revolusi, Napoleon pun menikah dengan Josephine. Tahun demi tahun pasukan Prancis yang dipimpin oleh Napoleon terus memperluas wilayah dan menaklukkan beberapa negara Eropa lain. Bahkan pada tahun 1798 saat berperang melawan Mesir berkat strateginya yang brilian, lagi-lagi pasukan Napoleon berhasil menang. Namun setelah menaklukkan Mesir, ketika sedang makan siang, tangan kanan Napoleon melaporkan bahwa selama berperang, ada kabar kalau Josephine selingkuh dengan seorang bangsawan. Awalnya, Napoleon tak percaya kalau istrinya selingkuh, tapi waktu tahu kalau informasi ini dia dapat langsung dari pelayan pribadi Josephine, Napoleon pun dibuat terdiam syok. Karena terus kepikiran, Napoleon pun berencana pulang ke Prancis. Mendengar itu, tangan kanannya mencoba menahan. Karena bila meninggalkan pasukannya di Mesir dan tak menyelesaikan misi, maka dia bisa dianggap sebagai pengkhianat negara. Tapi Napoleon sama sekali tak peduli dan dengan emosi, dia tetap pergi. Selama perjalanan pulang dalam kereta kuda ketika membaca koran berita tentang perselingkuhan Josephine, hati Napoleon terasa perih dan menjerit dari dalam. Sesampainya di rumah, waktu tahu istrinya sedang pergi keluar, Napoleon marah lalu memerintahkan pelayan membereskan barang-barang milik Josephine. Tak lama kemudian Josephine akhirnya pulang dan melihat barang-barangnya sudah berada di luar. Panik dong dia ya kan? Saat bertemu, dengan emosi Napoleon meluapkan seluruh kekecewaannya karena ia tak menyangka kalau Josephine selingkuh. Padahal selama berperang keliling Eropa, dia selalu menjaga kesetiaannya. Sambil menangis, Josephine memohon ampunan agar tidak diceraikan. Ia mengaku hanya hilaf karena semenjak Napoleon pergi, dia merasa sangat kesepian. Dan melihat tangisan istrinya, Napoleon pun luluh. Setelah tenang, mereka berdua coba ngobrol dari hati ke hati, saling mengakui kesalahan. Di sini, Napoleon sadar dia juga salah karena terlalu berambisi menaklukkan Eropa sampai-sampai lupa memperhatikan istri di rumah. Oleh karena itu, mulai sekarang dia berjanji akan lebih perhatian lagi ke Josephine dan mereka berdua pun saling memaafkan. Keesokan harinya, akibat meninggalkan pasukannya di Mesir, Napoleon harus menjalani persidangan. Di mana dalam persidangan itu, para petinggi menganggapnya sebagai pengkhianat negara karena apapun alasannya, meninggalkan pasukan di medan perang adalah kesalahan fatal bagi seorang jenderal. Tak terima dengan pernyataan itu, di sini Napoleon marah karena menurutnya selama ini dia sudah berjuang mati-matian mengorbankan nyawa demi kejayaan Prancis. Akan tetapi, kenapa cuma gara-gara satu kesalahan dia dianggap seperti sampah negara? Dengan kecewa, Napoleon memilih pergi meninggalkan ruangan tersebut. Selesai sidang, adik Napoleon yang bernama Louis mengundang sang kakak ke rumahnya. Sambil makan siang, Louis mengatakan kalau dia mengerti betul akan kekecewaan Napoleon. Louis juga memberitahu kalau sebenarnya selama ini para petinggi pemerintah hanya memikirkan kepentingan pribadi, di mana banyak uang negara yang telah mereka korupsi dan jika terus diabaikan, maka lama-lama negara ini pasti akan hancur. Louis lalu mengajak Napoleon bekerja sama untuk merubah sistem pemerintahan dengan melakukan kudeta. Louis ingin Napoleon menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di Prancis, karena ia yakin di tangan Napoleon, Prancis pasti akan lebih berjaya. Mendengar ide barusan, Napoleon pun hanya bisa tersenyum setuju. 1 tahun kemudian ketika persiapan selesai, Napoleon bersama Louis pun memulai kudeta dan melengsarkan satu persatu petinggi pemerintahan secara paksa. Tell them I return with joy. Setelah semua petinggi dilengsarkan, Napoleon mengadakan persidangan tertutup di mana dalam sidang itu, di depan para anggota dewan, Louis mengumumkan bahwa mulai sekarang Napoleon akan mengambil alih pemerintahan dan menjadi penguasa tertinggi di Prancis. Serta ia juga meminta agar seluruh anggota dewan menyetujui usulannya tersebut. Mendengar pernyataan barusan, para dewan pun melakukan protes keras. Di luar, mereka tidak mau menyerah. Louis mencoba memprovokasi pasukan penjaga seakan-akan anggota dewan di dalam telah menindas mereka berdua. Mendengar laporan itu, pasukan pun masuk lalu menahan semua anggota dewan. Dan rencana Louis pun berhasil, di mana akhirnya dia bisa membuat dewan bertekuk lutut mengakui Napoleon sebagai penguasa tertinggi. Beberapa hari kemudian setelah resmi dilantik, Napoleon dan Josephine pindah ke kediaman baru yaitu Istana Kerajaan Prancis.
1 bulan berlalu, suatu hari, terlihat Napoleon sedang berdiskusi dengan penasihat kerajaan tentang masalah konflik antara Prancis dan Inggris, di mana demi mengakhiri konflik, Napoleon berencana mengirim surat perdamaian ke Inggris. Akan tetapi, penasehat melarangnya dan memberitahu kalau sekarang ini, Inggris sedang menjalin kerjasama dengan Rusia dan Austria untuk melawan Prancis. Jika mengirim surat perdamaian, pasti mereka tak akan menanggapi. Namun Napoleon tetap percaya diri. Baginya, yang penting kita sudah mengajak damai. Bila nanti ajakan damai ditolak, maka Prancis siap berperang melawan 3 negara sekaligus. Hurrah! Setelah surat perdamaian dikirim, beberapa hari kemudian utusan Inggris datang menyampaikan balasan dari rajanya. Sambil meledek, si utusan bilang kalau Inggris tak akan pernah sudi berdamai dengan Prancis. Mendengar hal itu, Napoleon pun tersinggung lalu memperingatkan bahwa dia tak akan segan-segan menghancurkan Inggris sehancur-hancurnya. Jangan hanya karena sekarang punya kapal canggih, Inggris jadi meremehkan Prancis. Mendengar luapan amarah Napoleon, utusan Inggris tak takut dan malah tertawa. Siangnya, Menteri Luar Negeri berkata bahwa tadi utusan Inggris meremehkan pasti gara-gara jabatan Napoleon hanya sebatas pemimpin tertinggi negara, bukan raja. Oleh karena itu, ia menyarankan lebih baik Napoleon mengganti jabatannya menjadi kaisar. Dengan begitu, tak akan ada lagi negara yang berani meremehkan. Mendengar saran tersebut, Napoleon pun tampak setuju. 5 tahun kemudian, setelah melewati proses panjang, Napoleon akhirnya dinobatkan sebagai kaisar baru Prancis. Long live the Emperor! Namun karena hingga kini Napoleon masih belum punya keturunan juga, Menteri Luar Negeri menyarankan beliau untuk menceraikan Josephine karena sebagai seorang kaisar, memiliki seorang pewaris tahta adalah simbol kekuatan negara. Bila tak punya penerus tahta, maka negara-negara lain akan memandang sistem kerajaan Prancis lemah karena tak akan bertahan lama. Napoleon pun hanya bisa terdiam merenung. Malam hari saat makan malam bersama Josephine, Napoleon terus membahas soal anak. Ia bahkan mengancam kalau tak bisa hamil juga, maka dia terpaksa harus menceraikan Josephine. Mendengar kalimat suaminya tersebut, Josephine sakit hati lalu meninggalkan meja makan. Tahun depannya di musim dingin, terlihat Napoleon sedang mengintai dari kejauhan pergerakan tentara Rusia dan Austria. Kedua negara itu bersekutu demi memerangi Prancis. Setelah cukup lama mengamati, Napoleon lalu kembali mempersiapkan pasukan. Di sini dia sengaja membuat pasukan pertahanannya mudah dilihat sebagai umpan pancingan. Sementara pasukan sisanya bersiap di atas bukit untuk menyergap musuh. Saat semua persiapan selesai, Napoleon pun menunggu. Keesokan paginya sesuai rencana ada prajurit melapor kalau musuh mulai bergerak mendekati umpan. Mendengar itu, Napoleon pun bergegas memerintahkan seluruh pasukan agar bersiap di posisi masing-masing. Ketika pasukan Rusia dan Austria mulai menyerang, dengan tenang Napoleon memberi komando. Di tengah peperangan itu, pasukan musuh yang mulai sadar kalau ini adalah jebakan, dengan panik mereka pun langsung mundur. Namun Napoleon tak membiarkan mereka kabur begitu saja, di mana dia lalu mengirim musuh ke wilayah Danau Beku kemudian membombardir mereka. Dengan itu, Prancis pun menang. Setelah perang berakhir, Napoleon mengundang perwakilan Austria dan Rusia untuk menjalin perdamaian. Sayangnya, hanya Austria yang datang, sementara Rusia tetap tak mau damai. Bijaknya di sini, Napoleon tak mempermasalahkan hal tersebut dan dengan gembira, dia mengajak perwakilan Austria bersulang sebagai tanda damai. Beberapa hari kemudian, waktu pulang dari medan tempur, Napoleon mengadakan sebuah pesta di kerajaan untuk merayakan kemenangan besar Prancis. Saat acara pesta selesai, sang ibu mengenalkan Napoleon dengan seorang gadis yang sudah dia pilihkan. Karena terus-menerus didesak gara-gara belum punya keturunan, ya mau tak mau, Napoleon pun menuruti keinginan sang ibu.
1 minggu berlalu, suatu malam ketika sedang pesta, Ibu Napoleon mengabarkan bahwa wanita pilihannya kemarin sekarang sedang hamil mengandung anak Napoleon. Mendengar kabar itu, Napoleon hanya bisa terdiam dilema sambil menatap Josephine. Karena tak tahu harus berbuat apa, besoknya dia kembali meminta saran ke penasehat kerajaan, yang mana awalnya Napoleon berencana membohongi publik dengan membuat cerita seakan-akan anak itu adalah anak Josephine. Tapi si penasehat kerajaan tak setuju, karena menurutnya yang namanya kebohongan pasti lama-kelamaan akan terbongkar juga. Daripada nanti jadi aib kerajaan, lebih baik Napoleon menceraikan Josephine. Walaupun terdengar jahat, tapi keputusan ini adalah keputusan terbaik untuk Prancis. Malam harinya Napoleon berencana jujur ke Josephine soal masalah anak haramnya. Dan sesuai saran dari penasehat kerajaan, maka dengan berat hati mereka berdua terpaksa harus bercerai. Meski hatinya terasa perih, namun Josephine tak bisa berbuat apa-apa. Besoknya di gereja, di hadapan para petinggi negara, Napoleon dan Josephine secara resmi bercerai. 2 tahun kemudian setelah proses negosiasi panjang, Napoleon akhirnya berhasil menjalin perjanjian damai dengan Rusia. Tak hanya damai, Prancis dan Rusia juga menjalin kerjasama untuk memerangi Inggris. Karena kini statusnya sebagai duda demi ambisi menguasai Eropa, Napoleon bahkan sampai menikahi putri dari kerajaan Austria agar tali persatuan kedua negara itu semakin kuat. Dan 9 bulan setelah pernikahannya, Napoleon pun dikaruniai seorang putra. Tahun demi tahun berlalu, sayangnya tak semua berjalan lancar di mana Rusia yang sudah menandatangani perjanjian damai tiba-tiba berkhianat dan memilih untuk bersekutu dengan Inggris. Merasa tak terima dengan pengkhianatan Rusia, pagi itu Napoleon memimpin pasukan gabungan Prancis, Austria, Italia, Jerman, dan Polandia untuk menyerang Rusia. Penyerangan pertama mereka berhasil, sehingga invasi ke wilayah Rusia pun terus berlanjut hingga sampailah mereka di ibu kota Rusia, yaitu Moskow. Di sana, Napoleon merasa bingung kenapa kotanya seperti kota kosong tak berpenghuni. Saat memasuki kerajaan, Napoleon kecewa karena ternyata Kaisar Rusia telah melarikan diri. Malam harinya ketika sedang tidur, Napoleon dibuat kaget karena tiba-tiba kota Moskow dibakar oleh tentara Rusia sendiri. Melihat sikap Rusia yang memilih membakar kotanya sendiri daripada menyerah, membuat Napoleon semakin marah di mana ia lalu memerintahkan pasukannya melanjutkan penyerangan berikutnya ke kota Saint Petersburg. Mendengar perintah itu, salah satu perwira mengingatkan kalau kota tersebut berjarak sangat jauh dan akan sangat sulit sampai di sana karena harus melewati suhu dingin ekstrim. Ia khawatir pasukan yang sudah kelelahan tak akan sanggup melewatinya. Tapi Napoleon tetap memaksa pergi dan ia bersumpah akan membuat Kaisar Rusia menyesal serta bertekuk lutut di hadapannya. We'll go to St. Petersburg. Namun akibat termakan ambisi, selama perjalanan banyak dari prajurit mati sia-sia hanya gara-gara cuaca ekstrim yang membuat Napoleon dengan terpaksa menarik mundur seluruh pasukan yang tersisa. Beberapa hari kemudian setelah pulang ke Prancis akibat keputusan gegabahnya yang memakan banyak sekali korban, Napoleon pun harus menjalani persidangan, di mana dari 600.000 prajurit yang dibawa ke Rusia, kini hanya tinggal tersisa 40.000 prajurit. Berdasarkan hasil pertimbangan, seluruh dunia sepakat untuk mencopot gelar Kaisar Napoleon dan memberinya hukuman pengasingan, di mana Napoleon akan diasingkan atau dibuang ke pulau terpencil bernama Pulau Elba. Mendengar keputusan para dewan, demi kebaikan Prancis, Napoleon pun bersedia turun tahta. Selama menjalani masa pengasingannya, Napoleon terus merenungi semua dosa-dosanya. Ia sadar kalau selama ini ambisinya menguasai dunia terlalu berlebihan dan telah membutakannya. Banyak korban perjatuhan gara-gara ambisinya itu. Hingga akhirnya setelah 300 hari lamanya menjalani masa pengasingan, Napoleon bertekad akan menebus kesalahannya di mana ia diam-diam naik kapal dan melarikan diri dari pulau tersebut. Sesampainya di Prancis, tujuan utama Napoleon adalah langsung pergi ke rumah Josephine. Namun di tengah perjalanan karena kepulangannya yang dianggap melanggar hukum, Napoleon pun dihadang oleh pasukan Prancis. Melihat mantan pasukannya menghadang, Napoleon pun berusaha meyakinkan mereka kalau dia nekat pulang demi membawa Prancis berjaya kembali dan berjanji tak akan mengecewakan mereka lagi. Mendengar itu, seketika semua pasukan kembali merenungi masa kejayaan mereka bersama jenderalnya hingga membuat semua prajurit akhirnya luluh. Mereka lalu bersorak mendukung sang pemimpin yang sudah lama mereka rindukan.
Namun ketika sampai, ternyata sebulan lalu Josephine telah lama meninggal dunia. Mendengar kabar itu, Napoleon syok dan hanya bisa menangis karena tak sempat meminta maaf. Beberapa bulan berlalu, Napoleon berhasil memimpin kudeta dan kembali mengambil alih kekuasaan Prancis yang membuat negara-negara musuh pun mulai panik. Demi bisa menyingkirkan Napoleon, Inggris mengadakan pertemuan darurat dengan Austria dan Rusia. Dan setelah diskusi panjang, para petinggi negara sepakat untuk bekerja sama melawan Prancis. Keesokan harinya di Prancis, saat mendengar pesan genderang perang dari Inggris, Napoleon langsung mengatur strategi untuk melawan pasukan gabungan musuh. Berbeda dengan dahulu, semenjak dia diasingkan, kondisi Prancis sekarang jadi lemah dan belum stabil. Sangat sulit jika harus melawan 3 negara sekaligus, di mana satu-satunya cara untuk menang hanyalah dengan mencegah mereka bersatu di medan perang. Di sini, Napoleon berencana menghancurkan pasukan Inggris secepat mungkin sebelum pasukan Rusia dan Austria datang bergabung. 1 bulan kemudian, hari perang pun tiba. Siang itu, di tengah hujan deras, Napoleon menganalisa pertahanan Inggris sambil menunggu hujan reda. Sementara di pihak lawan, Jenderal Inggris memerintahkan pasukannya untuk bertahan selama mungkin sampai tentara bantuan dari Rusia dan Austria datang. Saat hujan reda, prajurit pengintai melapor bahwa bala tentara Rusia dan Austria sudah terlihat di jarak 19 km. Mendengar itu, Napoleon bergegas memerintahkan pasukannya bersiap di posisinya masing-masing. Dan saat itu juga, Napoleon lalu mulai memberi aba-aba menembakkan meriam. Di tengah pertempuran, prajurit pengintai kembali melapor kalau sekarang rombongan Rusia dan Austria sudah semakin dekat, yakni hanya berjarak 8 km. Yang hal itu membuat Napoleon panik karena dia harus secepat mungkin mengalahkan Inggris. Napoleon lalu memerintahkan seluruh pasukan berkuda maju menyerang. Di luar dugaan, ternyata pertahanan Inggris sangatlah kuat sampai-sampai Prancis dibuat kewalahan. Di saat itulah Napoleon mulai dilanda kebimbangan dan pilihannya sekarang hanyalah terus maju atau lebih baik mundur daripada harus kalah. Setelah mengumpulkan keberaniannya, Napoleon memutuskan untuk terus maju bertempur. Namun meski sudah sekuat tenaga, pertahanan Inggris tetap tidak bisa dijebol hingga akhirnya pasukan Rusia dan Austria akhirnya tiba di medan perang lalu mengepung Prancis. Melihat kekuatan musuh yang begitu besar, dengan terpaksa Napoleon harus mundur meninggalkan medan tempur. Dan dalam peperangan itu, Prancis pun akhirnya kalah. Beberapa hari kemudian terlihat Napoleon tertangkap dan dijadikan tahanan perang. Di kapal saat Napoleon sedang makan siang, Jenderal Inggris menghampiri lalu memberitahu kalau Inggris, Austria, dan Rusia sepakat akan mengasingkan Napoleon ke pulau terpencil di dekat Afrika bernama Pulau Helen. Di mana pulau itu sangat jauh, yakni berjarak 1.500 km dari benua Eropa. Jadi sudah pasti Napoleon tak akan pernah bisa kembali ke Prancis lagi untuk selamanya. Mendengar keputusan itu, Napoleon hanya bisa pasrah. Ya, mau gimana lagi ya kan? Setelah diasingkan ke Pulau Helen, Napoleon menjalani kehidupan sehari-hari sambil terus mengingat kenangan indahnya bersama Josephine. Kini dia hanya seorang diri menunggu waktu kematiannya. Seorang diri di pulau terpencil yang jauh dari tanah airnya tanpa teman. Tanpa keluarga, hanya ada penjaga yang setiap hari akan terus mengawasi 24 jam. Hingga 6 tahun kemudian, ketika sedang menikmati makan siang, Napoleon pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dan film pun tamat.